Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mahasiswa Teknik Elektronika semester 1 Politeknik Negeri Cilacap. Di pertemuan kedua mata kuliah komponen elektronika, hari ini kita akan mempelajari tentang resistor. Elemen aktif dan juga elemen pasif di komponen elektronika, resistor masuk ke dalam elemen pasif, di mana resistor sifatnya hanya dapat menyerap energi saja. Nah, apa saja yang akan kita lakukan di pertemuan kedua ini? Nah, agenda hari ini kita akan ada pembahasan materi mengenai resistor, kemudian kita ada worksheet. Worksheetnya ini kita akan mencoba simulasi sederhana di Proteus, membuat rangkaian resistor seri dan juga resistor paralel. Kemudian kita akan menghitung secara manual berapa nilai tahanan seri dan juga nilai tahanan paralel, dan dibandingkan hasilnya dengan yang ditampilkan di Proteus. Selain itu kita juga ada tugas sederhana untuk membaca nilai resistor berdasarkan warna cincin gelangnya. Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan atau nilai resistansi suatu resistor disebut ohm dan dilambangkan dengan simbol omega. Hukum Ohm menyatakan bahwa resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melaluinya. Selain nilai resistansi, resistor juga memiliki nilai yang lain seperti nilai toleransi dan kapasitas daya yang mampu dilewatkannya. Semua nilai yang berkaitan dengan resistor tersebut penting untuk diketahui dalam perancangan suatu rangkaian elektronika. Oleh karena itu, pabrikan resistor selalu mencantumkan dalam kemasan resistor tersebut. Nilai hambatan resistor disebut resistansi. Kenapa sangat penting untuk mengetahui berapa nilai toleransi dan kapasitas daya yang mampu dilewatkan resistor? Karena ketika resistor tersebut dilewati oleh daya yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, maka resistor tersebut akan rusak dan tentu akan mengganggu kerja dari rangkaian yang dipasangi oleh resistor tersebut. Umumnya di pasar tersedia ukuran 1/8, 1/4, 1, 2, 5, 10, dan 20 watt. Resistor yang memiliki disipasi daya 5, 10, dan 20 watt umumnya berbentuk kubik memanjang persegi 4 berwarna putih. Namun ada juga yang berbentuk silinder. Tetapi biasanya untuk resistor ukuran jumbo ini, nilai resistansi dicetak langsung di badannya, misalnya 100 ohm 5 watt. Resistor dalam teori dan prakteknya ditulis dengan perlambangan huruf R. Dilihat dari ukuran fisik sebuah resistor, yang satu dengan yang lainnya tidak berarti sama besar nilai hambatannya. Jadi nanti ketika kalian praktikum, kalian akan melihat resistor dengan ukuran yang sama. Namun, bukan berarti nilai tahanannya itu sama juga. Nanti kalian akan bisa membaca nilai resistor melalui warna cincin gelangnya atau bisa mengukur dengan menggunakan ohmmeter. Kapasitas daya pada resistor merupakan nilai daya maksimum yang mampu dilewatkan oleh resistor tersebut. Nilai kapasitas daya resistor ini dapat dikenali dari tulisan kapasitas daya dalam satuan watt untuk resistor dengan kemasan fisik besar. Karena resistor bekerja dengan dialiri arus listrik, maka akan terjadi disipasi daya berupa panas sebesar W sama dengan I kali R watt.
Menentukan kapasitas daya resistor ini penting dilakukan untuk menghindari resistor rusak karena terjadi kelebihan daya yang mengalir sehingga resistor terbakar dan sebagai bentuk efisiensi biaya dan tempat dalam pembuatan rangkaian elektronika. Jenis-jenis resistor. Di sini akan dibahas 4 jenis resistor. Yang pertama adalah resistor nilai tetap, yang kedua variabel resistor atau resistor tidak tetap yang nilainya bisa kita ubah-ubah, dan selanjutnya ada LDR atau like depending resistor, dan yang terakhir ada termistor. Bisa dilihat ini adalah contoh resistor tetap dan simbolnya seperti ini. Ketika kalian membuat rangkaian dan menggambarkannya secara manual, kalian bisa menggunakan simbol ini. Nah, simbol yang di bawah ini umumnya kita dapati di beberapa aplikasi simulasi rangkaian. Selanjutnya, untuk variabel resistor ini contoh-contohnya, dan ini adalah simbolnya. Nah, tanda panah ini menunjukkan bahwa nilainya bisa diubah dengan memutar yang ada di bagian atas resistor variabel ini. Namun, variabel resistor ini jenisnya ada beberapa macam, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan itu menentukan bagaimana cara kita mengubah-ubah nilai resistor pada resistor variabel tersebut. Nah, ini selanjutnya like depending resistor, ini gambarnya. Dan ini adalah simbolnya sesuai dengan namanya like depending resistor. Jadi tanda panah ke bawah ini ke arah resistor menunjukkan bahwa resistor ini dipengaruhi oleh cahaya. Dan yang terakhir ada termistor. Nah, ini adalah simbolnya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan jenis-jenis resistor. Namun sebelumnya kita perlu memahami hal-hal berikut, yaitu yang pertama, resistor dalam suatu teori dan penulisan formula yang berhubungan dengan resistor disimbolkan dengan huruf R. Jadi diingat ya, untuk melambangkan resistor itu simbolnya adalah huruf R. Dan juga satuannya adalah ohm. Kemudian pada desain skema elektronika, resistor tetap disimbolkan dengan huruf R. Sementara resistor variabel disimbolkan dengan huruf VR. Dan untuk resistor jenis potensiometer ada yang disimbolkan dengan huruf VR atau pot. Semakin besar ukuran fisik suatu resistor, bisa saja menunjukkan semakin besar kemampuan disipasi daya resistor tersebut. Namun, kembali lagi perlu diingat poin yang tadi bahwa tidak selamanya jika ukurannya sama besarnya, maka nilainya adalah sama, karena resistor itu sendiri terbuat dari berbagai macam jenis bahan. Dan jenis bahan tersebutlah yang menentukan kemampuan disipasi daya dari resistor. Berbagai macam resistor dibuat dari bahan yang berbeda-beda. Nah, inilah nanti yang akan menentukan sifat-sifatnya yang berbeda-beda. Sifatnya apa saja? Sifat yang dimaksud di sini adalah kemampuan dari resistor sendiri untuk menahan arus yang melewatinya dengan daya tertentu. Jadi, tentu akan beda-beda kemampuan setiap resistor menahan berapa daya yang bisa lewat di resistor tersebut. Nah, inilah nanti yang akan muncul atau dicantumkan dalam spesifikasi resistor. Macam-macam resistor berdasarkan bahannya ada resistor kawat, resistor arang, dan resistor oksida logam. Dan berdasarkan nilainya ini yang ada diperdagangkan, yaitu resistor tetap, resistor tidak tetap, atau disebut juga dengan resistor variabel, termistor, dan LDR. Macam-macam resistor berdasarkan bahan. Resistor kawat atau wire wound resistor merupakan resistor yang dibuat dengan bahan kawat yang dililitkan, sehingga nilai resistansi resistor ditentukan dari panjangnya kawat yang dililitkan.
Resistor jenis ini pada umumnya dibuat dengan kapasitas daya yang besar. Jadi perlu diketahui bahwa eh, arus itu akan melewati sebuah kawat penghantar. Nah, ketika arus melewati kawat penghantar tersebut, akan ada nilai tahanan yang juga ditentukan oleh panjangnya kawat tersebut. Makanya resistor kawat ini nilai resistansinya juga ditentukan oleh panjangnya kawat yang dililitkan. Resistor arang atau karbon resistor merupakan resistor yang dibuat dengan bahan utama batang, arang, atau karbon. Resistor karbon ini merupakan resistor yang banyak digunakan dan banyak diperjualbelikan. Di pasaran, resistor jenis ini dapat kita jumpai dengan kapasitas daya 1/16 watt, 1/8 watt, 1/4 watt, 1/2 watt, 1 watt, 2 watt, dan juga 3 watt. Nah, ini nanti jenis resistor yang paling banyak kalian temui dan akan kalian gunakan pada praktikum. Resistor oksida logam. Resistor oksida logam atau lebih dikenal dengan nama resistor metal film merupakan resistor yang dibuat dengan bahan utama oksida logam yang memiliki karakteristik lebih baik. Resistor metal film ini dapat ditemui dengan nilai toleransi 1% dan 2%. Bentuk fisik resistor metal film ini mirip dengan resistor karbon, hanya beda warna saja, dan jumlah cincin warna yang digunakan dalam penilaian resistor tersebut. Sama seperti resistor karbon, resistor metal film ini juga diproduksi dalam beberapa kapasitas daya, yaitu 1/8 watt, 1/4 watt, 1/2 watt, dan resistor metal film ini banyak digunakan untuk keperluan pengukuran perangkat industri dan perangkat militer. Macam-macam resistor berdasarkan nilai. Resistor tetap adalah jenis resistor yang memiliki nilai resistansinya tetap. Nilai resistansi atau hambatan resistor ini biasanya ditandai dengan kode warna ataupun kode angka. Cara menghitung nilai resistor berdasarkan kode angka dan kode warna dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ini adalah contoh resistor SMD. Nah, ini biasanya resistor yang dipasang pada rangkaian yang kompak ya. Nah, nilai resistor tersebut adalah 473. Nah, ini dibaca dengan 47 dikali 10 pangkat 3 ohm sama dengan 47.000 atau 47 kilo ohm. Nah, ini adalah bentuk dan simbol resistor tetap. Nah, kalau kalian menggambarkan rangkaian secara manual, kalian boleh gunakan simbol ini ya. Nah, ini adalah bentuk fixed resistor. Ini yang tadi jenis carbon composition, ini yang jenis carbon film, dan yang di bawah ini adalah jenis metal film resistor. Resistor tidak tetap atau variabel resistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat berubah dan diatur sesuai dengan keinginan. Pada umumnya, variabel resistor terbagi menjadi potensiometer, rheostat, dan trimpot. Simbol variabel resistor seperti ini. Nah, ini adalah simbol variabel resistor jenis rheostat yang ada 2 terminal. Nah, sementara yang memiliki 3 terminal disebut juga dengan potensiometer. Nah, simbolnya seperti ini. Keduanya sama-sama merupakan variabel resistor ya. Nah, ini adalah potensiometer, jadi ini dia punya 3 terminal, dan ini trimpot yang juga jenis potensiometer. Dan ini adalah variabel resistor jenis rheostat. Potensiometer merupakan jenis variabel resistor yang nilai resistansinya dapat berubah-ubah dengan cara memutar porosnya melalui sebuah tuas yang terdapat pada potensiometer. Nilai resistansi potensiometer biasanya tertulis di badan potensiometer dalam bentuk kode angka. Nah, bisa dilihat ini gambar dari potensiometer. Di sini ada 3 kaki. Kaki A dan B adalah resistor tetap. Sedangkan kaki W yang di tengah ini memiliki kontak yang dapat bergeser sepanjang hambatan A dan B.
Sehingga bila kontak digeser, maka hambatan A dan WB akan berubah. Preset resistor atau sering juga disebut dengan trim pot adalah jenis variabel resistor yang fungsinya seperti potensiometer, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dan tidak memiliki tuas. Untuk mengatur nilai resistansinya dibutuhkan alat bantu seperti obeng kecil untuk dapat memutar porosnya. Jadi porosnya ada di sini ya. Nah, karena bentuknya seperti ini dan membutuhkan obeng untuk memutar kontaknya, jadi dia memiliki resiko yang lebih kecil untuk bisa terputar tidak sengaja sehingga nilai variabel resistornya berubah. Nah, di gambar ini bisa dilihat nilai trim pot ditulis langsung pada badan trim pot, yaitu nilainya 10K sama dengan 10 kilo ohm. Nilai resistansi pada trim pot pada umumnya tertera atau tertulis langsung pada bodi trim pot tersebut. Nilai tersebut ada yang memakai kode angka sama seperti pada kapasitor atau kondensator. Sebagai contoh, misal tertulis 472 atau 103. Cara membacanya juga sama seperti membaca nilai kapasitor atau kondensator, yaitu 472 berarti 47 dikali 10 pangkat 2 atau 4700 ohm. Dan 103 berarti 10 kali 10 pangkat 3 atau 10.000 ohm atau 10 kilo ohm. Nah, ini contohnya untuk trim pot dengan kode 103. Jadi di badannya sudah tertulis nilai 103 atau sama dengan 10.000 ohm sama dengan 10 kilo ohm. Nah, rheostat merupakan jenis variabel yang dapat beroperasi pada tegangan dan arus yang tinggi. Rheostat atau disebut juga sebagai hambatan geser merupakan resistor variabel yang didesain untuk menangani arus dan tegangan yang tinggi. Ini adalah simbol rheostat dan ini adalah bagian-bagian rheostat. Jadi rheostat itu bagian sininya adalah gulungan kawat resistansi dan ada dua terminal A dan terminal B. Kemudian ini ada kontak slidernya yang ketika diatur nanti gulungan kawatnya itu bisa semakin panjang atau semakin kecil. Nah, ini ada rheostat rotary contohnya, dan ini rheostat slider, dan ini adalah rheostat trimmer. Nah, tadi ada rheostat sama potensiometer. Dua-duanya resistor variabel. Terus bedanya apa? Nah, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang berarti pada fisik dan cara kerja rheostat dengan potensiometer. Secara fisik, kita bisa ketahui bahwa rheostat hanya ada 2 terminal dan potensiometer ada 3 terminal. Nah, potensiometer yang punya 3 kaki terminal ini digunakan untuk mengatur tegangan dengan menggunakan 3 keseluruhan 3 kaki terminalnya. Sedangkan rheostat digunakan untuk mengatur arus listrik dengan hanya menggunakan 2 terminalnya. Dan umumnya rheostat digunakan untuk mengatur arus listrik yang tinggi. Nah, jadi kalau misalnya kita memasang rangkaian dengan resistor variabel, kita perlu mengetahui ini rangkaian yang mau kita bikin nih, apa sih yang pengen kita bisa ubah nilainya. Jadi kita mengubah nilai resistansi itu kan tentu ada tujuannya. Kalau ingin untuk mengatur tegangan, kita bisa pakai potensiometer, dan kalau ingin mengatur arus, kita bisa pakai rheostat. Namun perlu diingat bahwa sebenarnya arus dan tegangan juga saling berkaitan. Termistor atau thermal resistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat dipengaruhi oleh suhu. Termistor merupakan singkatan dari thermal resistor. Terdapat dua jenis termistor, yaitu termistor NTC atau negative temperature coefficient dan termistor PTC atau positive temperature coefficient. Termistor sering digunakan sebagai sensor panas atau dapat juga digunakan untuk menjaga suhu suatu rangkaian atau alat supaya tetap stabil. Di sini ada simbol termistor. Yang ini untuk PTC, jadi tandanya di sini adalah plus T karena dia positif, dan yang ini adalah NTC, simbolnya negatif T. Ini bentuk termistor PTC dan NTC. Jadi di badinya termistor sudah tertulis ya, dia jenisnya PTC atau NTC. NTC dan PTC merupakan resistor yang nilai resistansinya berubah jika terjadi perubahan temperatur di sekelilingnya. Nilai resistansi NTC akan naik
jika temperatur sekelilingnya turun. Sementara nilai resistor PTC akan naik jika temperatur sekelilingnya naik. Kedua komponen ini sering digunakan sebagai sensor untuk mengukur suhu atau temperatur daerah di sekelilingnya. Nah, hal ini berlaku kebalikannya ya. Jadi, nilai resistansi NTC akan turun jika temperatur sekelilingnya naik dan nilai resistansi PTC akan turun jika temperatur sekelilingnya turun. Kedua komponen ini sering digunakan sebagai sensor untuk mengukur suhu atau temperatur daerah di sekelilingnya. Nah, kelebihan dan kekurangan termistor. Kelebihan termistor yaitu level perubahan output yang tinggi, respon terhadap perubahan suhu yang cepat, perubahan resistansi pada kedua terminal pin. Sementara kekurangannya tidak linear, range pengukuran suhu yang sempit, rentan rusak, serta memerlukan suplai daya dan mengalami self-heating. Jenis-jenis termistor tadi ada termistor positif dan ada termistor negatif. Termistor positif, pada jenis ini satuan pada inputnya temperatur derajat Celcius, sedangkan pada outputnya resistansinya adalah ohm. Dan termistor negatif, pada jenis ini input dan outputnya sama dengan termistor jenis positif. Perbedaannya adalah jika temperatur naik, maka resistansinya akan turun. Nah, setelah tadi kita sudah mempelajari ada 4 jenis resistor, yaitu resistor tetap, resistor variabel, like dependent resistor, dan juga termistor. Setelah itu kita mau mempelajari untuk membaca nilai resistor. Nah, di sini nilai resistor yang mau kita baca adalah nilai resistor tetap, di mana nilai resistansinya itu tidak dicantumkan dengan lambang bilangan, tapi dengan cincin kode warna. Nah, banyaknya cincin kode warna pada setiap resistor jumlahnya adalah 4, ada juga yang berjumlah 5 atau 6. Resistansi yang mempunyai 5 cincin terdiri dari cincin 1, 2, dan 3 adalah cincin digit. Cincin 4 sebagai pengali, serta cincin 5 adalah toleransi. Resistansi yang mempunyai 4 cincin terdiri dari cincin 1, 2 adalah sebagai digit, sementara cincin 3 adalah cincin pengali dan cincin 4 sebagai toleransi. Dan untuk yang memiliki 6 cincin, nanti akan kalian lihat contohnya setelah berikut ini. Kode warna dan huruf pada resistor. Ini untuk resistor yang memiliki 4 pita warna atau sering juga kita sebut sebagai cincin atau gelang ya. Nah, kode warna resistor untuk 4 pita warna ini bisa dilihat pada tabel ini. Nah, di sini kode warnanya hitam, coklat, merah, oranye, kuning, hijau, biru, violet atau ungu, abu-abu, putih, emas, perak, tak berwarna. Biasanya ketika praktikum, kalian akan belajar untuk membaca sendiri berapa nilai resistor. Nah, kalian perlu menghafalkan kode warna ini. Cara mudahnya biasanya dengan menyingkat 2 huruf di depan tiap-tiap kode warna. Misalnya Hichome, Oku, Hibi, U, Apu, Epe. Nah, itu untuk lebih mudahnya karena nilai cincinnya itu juga berurutan. Jadi untuk hitam 0, coklat 1, merah 2, dan seterusnya sampai 9. Jadi sebenarnya mudah ya untuk dihafal. Nah, resistor ini memiliki 4 warna saja. Warna depan sebagai digit pertama, jadi cincin 1 itu digit pertama, cincin yang kedua itu atau warna kedua sebagai digit kedua, dan cincin yang ketiga atau warna ketiga sebagai nilai toleransi. Nah, coba kita perhatikan tabel 4 warna di samping ini. Di bawahnya ada tabel contoh untuk resistor bernilai 1 kilo ohm. Warnanya adalah coklat, hitam, merah, kemudian emas. Nah, dari mana dapat nilai resistornya? Apakah dari warnanya? Nah, mari kita bahas satu-satu rule-nya sesuai daftar urut di bawah ini. Gelang pertama adalah digit pertama dari nilai tahanan. Yang kedua adalah digit kedua.
Sementara yang ketiga adalah perpangkatan 10 dan gelang keempat adalah nilai toleransi dari tahanan. Nih contohnya, berapakah nilai tahanan dari warna berikut? Merah, oranye, dan emas. Nah, kita jawab merah di sini adalah 2, oranye di sini adalah 3. Emas toleransinya adalah 5%. Nah, karena tadi digit pertama dan kedua sama-sama merah, berarti nilainya adalah 22. Kemudian yang ketiga warna oranye berarti perpangkatannya 10 pangkat 3, maka nilainya adalah 22 kali 10 pangkat 3 atau 22.000 ohm atau 22 kilo ohm. Dengan nilai toleransi plus minus 5%. Untuk contoh yang kedua, coklat hitam kuning emas. Coklat sama dengan 1, hitam sama dengan 0, nah kuning sama dengan 4. Emas toleransinya 5%. Nah, berarti nilainya adalah 10 kali 10 pangkat 4 karena kuning nilainya 4 ya. Atau nilainya sama dengan 100.000 plus minus 5% atau disingkat menjadi 100 kilo ohm plus minus 5%. Selanjutnya kita mau coba menghitung resistor dengan 5 pita warna. Nah, untuk menghitung resistor 5 pita warna tidak jauh berbeda dengan resistor 4 warna. Bedanya hanya bertambah digit keempat. Kalau di 4 warna tadi hanya ada 22K, 2K2, 47M dan lain-lain. Sementara untuk 5 pita warna lebih presisi lagi. Contohnya 222K, 472K dan lain-lain. Karena ada 3 digit warna sebelum nilai perpangkatan di digit keempat ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa lihat tabel warna resistor di samping. Cara menghitungnya sama persis dengan 4 pita warna. Coba kita jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, berapakah nilai tahanan dari warna berikut? Yang pertama, ungu, abu-abu, merah, coklat. Ungu nilainya 7, abu-abu nilainya abu-abu nilainya 8, dan merah nilainya 2, merah lagi nilainya 2, dan coklat nilainya 1%. Nah, jadi nilai tahanannya digit pertama, kedua, dan ketiga adalah angkanya yaitu 782 atau ungu 7 ya, abu-abu 8, merah 2 dikali perpangkatannya di digit keempat nilainya adalah 2 karena warnanya merah, maka 10 pangkat 2 sehingga nilainya adalah 782 dikali 10 pangkat 2 atau 78.200 ohm dan nilai toleransinya adalah plus minus 1% karena nilainya adalah coklat. Nah, contoh yang kedua, merah, coklat, violet, hijau, emas. Merah di sini nilainya 2, coklat nilainya 1, violet nilainya 7, hijau nilainya 5, dan emas nilainya 5%. Nah, jadi nilai tahanannya adalah digit pertamanya yaitu merah 2, digit keduanya yaitu digit keduanya yaitu coklat 1, dan digit ketiganya yaitu 7. Jadi nilainya 217 dikali perpangkatannya di cincin keempat nilainya hijau yaitu kali 10 pangkat 5. Maka nilainya adalah 21.700.000 ohm plus minus 5%. Maka nilainya adalah 21.700.000 kilo ohm, atau dituliskan juga 21M7 plus minus 5% ohm. Ya, jadi dibaca 21.700.000 ohm.
atau ditulis juga menjadi 21 mega 7 plus minus 5% ohm. Selanjutnya menghitung resistor 6 pita warna. Caranya sama aja dengan nilai tahanan di 5 warna, hanya di yang cincin ke-6 ini ada nilai toleransi suhu. Nah, jadi kalau ketemu yang 6 band resistor, caranya sama aja ya. Untuk cincin 1, 2, dan 3 adalah digitnya, cincin 4 adalah perpangkatan, kemudian cincin 5 adalah toleransinya, dan cincin 6 adalah toleransi terhadap suhu. Nah, setelah kita mempelajari cara membaca nilai resistor dengan melihat warna cincin atau gelang atau pitanya, sekarang kita juga perlu untuk mempelajari menghitung resistor yang disusun secara seri maupun paralel. Nah, ini nanti juga akan kalian pelajari lebih lengkap lagi di semester 3 di mata kuliah rangkaian listrik. Namun kita di sini coba belajar dasarnya dulu untuk menghitung nilai resistor seri dan paralel. Nah, nilai resistor seri itu rumusnya adalah ketika disusun secara seri, ya, nilai tahanan totalnya adalah R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya kalau dia disusun secara seri dari beberapa resistor ya. Karena di sini ada 3 resistor, maka R totalnya R1 tambah R2 tambah R3. Jadi cukup dijumlahkan saja. Nah, di sini kalau R1-nya diketahui 2, R2-nya diketahui 4, R3-nya diketahui 6, maka R totalnya adalah 2 ditambah 4 dan ditambah 6, yaitu 12 ohm. Untuk resistor paralel, di sini untuk mencari nilai R totalnya digunakan rumus 1 R total sama dengan 1 R1 tambah 1 R2 tambah 1 R3. Jadi kalau disusun paralel caranya seperti ini ya. Kalau kalian mau tambahkan R4, R5 dan seterusnya maka dipasang secara paralel seperti ini, di mana setiap titik terminal dari resistor itu akan saling bertemu. Nah, ini ada worksheet yang perlu kalian coba dengan menggunakan Proteus. Untuk membuat rangkaian listrik sederhana ini hanya untuk mengetahui berapa sih nilai R total yang disusun secara seri dan juga secara paralel. Nanti setelah kalian coba di Proteus dan menggunakan ohmmeter dan tampil berapa nilai R totalnya, kalian bandingkan dengan hasil perhitungan kalian secara manual. Jadi soalnya di sini yang pertama, susunlah 3 resistor secara seri dengan nilai R1 sama dengan 4 ohm, R2 8 ohm, dan R3 16 ohm. Yang kedua, resistornya disusun secara paralel dengan nilai R1 4 ohm, R2 8 ohm, dan R3 16 ohm. Nah, mestinya sih nilai yang tampil di ohmmeter sama dengan perhitungan secara manualnya kalian kalau dilakukan secara benar. Nah, yang terakhir, kita juga mau coba praktek untuk menghitung berapa nilai resistor berdasarkan warna gelang atau pita pada resistor ini. Nah, ini ada yang 4 gelang, ini yang 5 gelang, dan ini yang 6 gelang. Nanti hasil perhitungannya silahkan ditulis tangan, difoto dengan menggunakan aplikasi scanner, atau difoto biasa, dipindahin ke Word juga boleh. Namun Ibu terima semuanya dalam bentuk PDF ya, dan diupload nanti ke Google Classroom. Nah, terima kasih telah bergabung di kelas hari ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui kolom komentar di Classroom dan ditunggu untuk mengumpulkan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.